Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Muhammad Khairun Nasihin, 2. Muhammad Alfandi, 3. Lisa Umiatus Salikah, dan 4. Cica Wahyuningsih. Di sini kami akan mempresentasikan tentang organisasi dan manajemen. Yang pertama adalah tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah sebagai cara manajer atau orangnya untuk mengatur dan memimpin pegawai atau karyawannya agar usaha yang sedang dikembangkan dapat mencapai tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi tentang manajemen. Di antaranya yang akan saya sebutkan yaitu dari pendapat yang bernama James A.F. Stoner yang menyatakan bahwa manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang. Manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan, mencakup proses perumusan sasaran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran tersebut, serta penyusunan rencana guna menyelesaikan dan mengkoordinir berbagai kegiatan. Kemudian ada fungsi pengorganisasian, yaitu merancang pekerjaan guna mencapai sasaran organisasi melalui proses penciptaan organisasi. Sedangkan dalam kaitannya dengan fungsi kepemimpinan, manajer bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak yang terlibat serta mampu mengatasi atau menyelesaikan konflik di antara para pegawai atau pekerjanya. Yang terakhir ada fungsi pengawasan atau pengendalian, di mana fungsi tersebut yaitu mengenai proses memantau, mengevaluasi, dan membuat perbaikan di dalam masalah-masalah yang timbul di sebuah kantor. Mempelajari manajemen. 1. Membantu dalam membuat strategi yang lebih baik dengan membuat pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. 2. Merupakan suatu proses, bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses yaitu meraih komitmen Anda dari yang sudah direncanakan. 3. Proses yang dilakukan memberikan pemberdayaan individual. 4. Meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal sehingga lebih siap terhadap kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. 5. Dapat mengetahui dengan lebih baik strategi pesaing sehingga lebih mudah dalam menghadapinya. 6. Memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit bagi kita untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana, menciptakan kerangka kerja komunikasi internal dengan orang lain. 7. Membantu mengintegrasikan perilaku individu kita ke dalam kelompok atau golongan. 8. Mendorong pemikiran ke masa depan, sebab dengan mempelajari manajemen kita telah belajar menganalisa rencana. 9. Menjadikan kita kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang. 10. Mendorong terciptanya sikap positif akan perubahan dalam diri kita. 11. Memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen kegiatan kita. Tujuan mempelajari manajemen. 1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif. 2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta dan efisien. Melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan strategi. 3. Senantiasa memperbarui strategi yang kita rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. 4. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman peluang yang ada. 5. Senantiasa melakukan inovasi atas kegiatan sehingga kita hidup kami lebih teratur. Efisiensi dan efektivitas manajemen. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efektif berarti membuat keputusan yang tepat dan mengimplementasikannya dengan sukses. Efektif merupakan suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Hubungan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen. Manajemen yang efisien operation, tidak membuang-buang sumber daya secara cuma-cuma dalam melaksanakan operasinya. Suatu operasi tidak efisien jika perusahaan menggunakan sumber daya melebihi jumlah yang diperlukan. Penentuan efisiensi terpisah dengan efektivitas. Misalnya, sebuah perusahaan dapat efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan untuk operasinya, tetapi masih belum efisien. Sebaliknya, perusahaan yang efisien mungkin belum efektif jika gagal mencapai tujuan operasinya. Proses manajemen. Proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian dalam rangka mencapai suatu tujuan secara ekonomis sesungguhnya. Keempat proses itu merupakan hasil ikhtiar dari berbagai pendapat praktisi atau ahli mengenai manajemen. Contoh para ahlinya. 1. Menurut Henry Fayol pada tahun 1916, dia menyebutkan proses itu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan koordinasi. Itu menurut Henry Fayol. Kedua, menurut Gulit dan Urwig pada tahun 1937, proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Perencanaan ada beberapa penjelasannya. 1. Pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, dan 2. Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai standar. 2. Pengorganisasian. Ada 4, meliputi 1. Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 2. Perencanaan dan pengembangan organisasi atau kelompok kerja untuk mencapai tujuan. 3. Penugasan, tanggung jawab, dan 4. Pendelegasian wewenang kepada individu. Berikutnya 3. Penyusunan personalia, meliputi penarikan, pelatihan, pengembangan, penempatan, dan orientasi kepada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. 4. Pengarahan. Pengarahan meliputi mendapatkan atau membuat para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini meminta para karyawan untuk bergerak menuju tercapainya tujuan organisasi. Dan yang terakhir 5. Pengawasan. Penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
pengawasan positif berupaya mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien atau tidak. Pengawasan negatif berupaya menjamin kegiatan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Prinsip-prinsip dasar manajemen. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar manajemen berdasarkan pandangan aliran manajemen modern. 1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknis. 2. Manajemen harus sistemik dengan pertimbangan yang hati-hati. 3. Organisasi sebagai keseluruhan dan pendekatan manajemen untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. 4. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen bekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Seperti itu. Selanjutnya, bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen terdiri dari atas 4 bidang, diantaranya manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen operasi. Berikut adalah pengertian dari keempat fungsi manajemen menurut Hasibuan tahun 2016. 1. Manajemen pemasaran menurut Bukhari Alma tahun 2016. Manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh perusahaan. 2. Manajemen keuangan menurut Agus Sartono tahun 2014. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif dan efisien, usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan. 3. Manajemen operasi menurut Rusdiana tahun 2014. Manajemen operasi merupakan suatu dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi yang sangat erat hubungannya dengan fungsi bisnis lainnya. Hal ini dikarenakan semua organisasi menjual, menghitung, dan memproduksi. Untuk mengetahui cara segmentasi manajemen operasional pada fungsi-fungsi organisasi. Yang terakhir, 4. Manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan perasaan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi dan tingkatan manajer. Yang pertama, fungsi manajer yaitu A. Perencanaan yang meliputi tujuan, menegakkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. B. Pengorganisasian. C. Pemimpin yang mencakup motivasi bawahan, mengarahkan orang lain, memilih saluran-saluran komunikasi yang efektif, dan memecahkan konflik-konflik. D. Mengawasi atau mengontrol. Kemudian yaitu tingkat manajer. Organisasional memiliki aktivitas yang luas sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga manajer diklasifikasikan sebagai berikut. A. Manajer fungsional atau functional manager, yaitu seorang yang bertanggung jawab terhadap suatu jenis aktivitas organisasional seperti produksi, pemasaran, penjualan, dan keuangan. B. Manajer umum atau general manager, dalam pengertian mengawasi suatu unit yang kompleks seperti suatu perseroan atau divisi pengoperasian yang berdiri sendiri, yang bertanggung jawab untuk semua aktivitas dari semua unit, baik produksi, pemasaran, penjualan, atau keuangan. Berdasarkan tingkatan-tingkatan dalam organisasi, maka tingkat manajer dapat dibedakan menjadi berikut. 1. Manajer puncak atau top manager, atau disebut juga sebagai administrative manager. Manajer puncak adalah orang yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam lingkup keseluruhan organisasi dan menyusun rencana dan sasaran strategi perusahaan secara keseluruhan. Organisasi di kedudukan ini disebut juga top management atau manajemen puncak, yang disebut juga A. Chairman of the Board, B. President, C. Chief Executive Officer, D. Senior Vice President. Manajer tengah.
atau middle manager. Mengelola dan mengkoordinasi pekerjaan dari para manajer unit pertama. Orang dalam posisi ini disebut manajer tengah, yang mungkin terdiri atas satu atau lebih tingkatan dalam organisasi. Tanggung jawab manajer tengah adalah mengerjakan aktivitas dengan melaksanakan digariskan manajer puncak. Dan termasuk sebagai manajer pada tingkatan ini adalah kepala bagian, kepala biro, manajer proyek, manajer pabrik, dan kepala divisi. Ketiga yaitu manajer bawah atau low manager, yang disebut dengan operasional manajemen, yang bertanggung jawab aktivitas yang akan dilakukan oleh pekerja-pekerja. Manajer ini yang mengelola dan mengkoordinasi pekerjaan dari para karyawan staf atau karyawan non-manajerial. Manajer tingkat bawah ini disebut dengan supervisor atau technical supervisor. Selanjutnya mengenai peranan manajer. Ada 3, pertama yaitu peran antar pribadi. Peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi figur anak buah, pemimpin, dan penghubung. Selanjutnya peran informasional. Peran manajer yaitu sebagai penyebar informasi dan memantau serta menjadi juru bicara. Terakhir yaitu peran pengambilan keputusan. Manajer yang termasuk dalam peran ini adalah sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.